ini menerima undangan temannya untuk menghadiri pernikahan. Tapi tanpa diduga, di pernikahan ini, pengantin pria itu mengumumkan bahwa pengantin wanita adalah dia. Belum menunggu dia bereaksi, pengurus rumah tangga kemudian memotong tenggorokan pelayan langsung di meja untuk memberkati. Evie melihat adegan ini dan hampir pingsan. Yang lebih menakutkan adalah semua orang mulai menikmati darah pelayan itu. Sampai semua tamu menunjukkan taring mereka. Baru saat itulah Evie menyadari. Orang-orang di manor ini, semuanya adalah vampir. Evie ingin meninggalkan tempat ini. Tetapi sebagai pengantin pria hari ini, bagaimana dia bisa membiarkan pengantin wanitanya meninggalkan pernikahan dengan begitu mudah? Untuk membantu Evie mendapatkan kembali ketenangannya, mereka mulai memasukkannya ke dalam peti mati, lalu gunakan paku untuk menguncinya di dalam. Bahkan jika dia berteriak kesakitan sepanjang malam, tidak ada yang bisa mendengar suaranya. Sampai pagi hari berikutnya, tiba-tiba ada seberkas cahaya bersinar di dalam peti mati. Ternyata pengurus rumah tangga ini ingin menyelamatkannya keluar. Dia mengatakan kepadanya, dia memiliki golongan darah XO di tubuhnya yang hanya memiliki 1 dalam 100 tahun. Count Dracula hanya perlu menghisap darahnya. Dia dapat hidup selamanya dan pada saat yang sama, kekuatannya akan berlipat ganda. Evie baru ingat bahwa dia sendiri baru saja mendonorkan darah beberapa hari yang lalu. Dan menerima telepon dari seseorang yang mengaku sebagai kerabat jauhnya. Jadi semua ini, semua konspirasi untuk menemukan golongan darah yang langka. Dia dengan panik berlari ke hutan dan menemukan sebuah rumah kayu kecil. Tetapi di dalamnya ada tubuh pelayan yang terbunuh di pesta kemarin. Melihat dua pria itu akan mengejarnya, dia dengan cepat bersembunyi di bawah meja dan menahan napas. Pembantu rumah tangga yang membantunya barusan juga dibunuh oleh mereka. Mengambil kesempatan ketika mereka memasuki sudut rumah, Evie bergegas keluar dan mengunci pintu dari luar. Dia akhirnya berhasil melarikan diri ke kota. Untungnya, di sini dia bertemu dengan pasangan tua. Evie dengan tergesa-gesa bersembunyi di dalam rumah mereka. Wanita tua ini dengan ramah membuatkan secangkir teh panas dan menyuruhnya minum agar tetap hangat. Lelaki tua itu juga membantunya memanggil polisi. Evie merasa sangat beruntung karena telah lolos dari kematian. Tapi pada saat ini, dia secara tidak sengaja melihat di dinding sebuah foto lama tergantung. Di gambar ini, pasangan tua berdiri di sebelah Count Dracula. Baru sekarang dia menyadari, sebenarnya mereka tidak melaporkannya ke polisi. Mereka hanya memberitahu Count Dracula. Gadis ini hanya karena dia menerima undangan untuk menghadiri pernikahan. Tetapi menemukan bahwa semua tamu di sini adalah iblis penghisap darah. Tidak mudah baginya untuk melarikan diri dari tempat itu. Tapi dia tak tahu bahwa lelaki dan wanita tua ini adalah antek Dracula. Evie baru saja berniat menyerang, tetapi telah diserang. Ketika dia bangun, Dracula berdiri tepat di depan matanya. Dia mengatakan bahwa dia telah hidup selama lebih dari 300 tahun. 100 tahun yang lalu, dia pernah menemukan seseorang dengan darah langka seperti milik Evie. Tetapi gadis itu mengutuknya dan bilang dia hanyalah vampir. Dia bahkan melompat lantai untuk bunuh diri karena dia tidak ingin menikah dengannya. Dan gadis tahun itu tidak lain adalah nenek moyang Evie. Ibu Evie telah meninggal karena terkena penyakit. Oleh karena itu, di dunia ini, yang memiliki golongan darah XO, dia adalah satu-satunya yang tersisa. Dracula membuat kontrak dengannya. Selama dia dan dia bertukar darah, dia bisa berubah menjadi vampir. Juga bisa memiliki kekuatan super yang hanya dimiliki vampir. Hanya dengan menghisap darah manusia, bisa awet muda selamanya, dan hidup selamanya tanpa usia. Setelah mengatakan ini, dia mengangkat kakinya lalu menghisap darahnya. Dia mencoba menunjukkan pada Evie kekuatan ajaib ini. Tetapi di mata Evie, pada dasarnya perilaku ini adalah perilaku monster. Tapi tak disangka, Evie setuju untuk menikahi Dracula. Dia setuju untuk bertukar darah dan menjadi pengantin wanita vampir. Ketika mereka berdua memasuki upacara pernikahan, pengurus rumah tangga melepas kerudungnya.
Semua orang menelan ludah dengan nafsu. Bahkan pengurus rumah tangga tidak bisa menahan diri dan telah menciumnya. Ini adalah darah golongan darah XO yang langka. Ketika orang misterius itu selesai membaca sumpah, Evi dengan tenang menjawab bahwa saya setuju. Tapi tidak ada yang bisa membayangkan bahwa sebenarnya dia telah menyiapkan sebuah rencana berani untuk melarikan diri dari rumah klan vampir. Evi tidak punya pilihan selain menikahi Count Dracula, kemudian menukar darah dengannya. Ritual dimulai. Dracula mengulurkan tangannya, dan kemudian langsung memotong arterinya dengan cakarnya. Sekarang darah Dracula mengalir tanpa henti, membuat semua orang merasa kagum. Evi menghisap darah Dracula ke dalam tubuhnya sendiri. Tubuhnya mulai sedikit berubah. Dia mulai menumbuhkan taring. Kukunya juga menjadi panjang dan tajam. Lalu dia berubah dari wajah ketakutan menjadi wajah bahagia. Seperti itu, Evi telah berhasil berubah dari manusia normal menjadi vampir. Dan dia selalu memiliki kemampuan bertarung yang kuat seperti Dracula. Saat ini, Dracula sedang bersiap untuk menghisap darahnya agar menjadi abadi. Tiba-tiba Evi merobohkan lilin di atas meja. Hanya selama sejenak tempat ini menjadi lautan api. Selama masa kekacauan ini, Evi menggunakan tongkat kayu untuk menancapkan jantung Dracula. Ini adalah kayu eukaliptus. Adalah musuh dari vampir. Hanya melihat kulit Dracula cepat menua. Dalam sekejap bentuk aslinya dengan telah terungkap. Evi meninggalkan tempat kejadian. Tetapi tanpa diduga, ibu kandungnya Dracula mengejarnya dan menangkapnya. Saat dia mengangkat Evi, tiba-tiba seseorang di belakangnya menyakitinya. Ternyata ini adalah penghisap darah lain yang mengejar Evi. Benar. Sekarang tubuh Evi milik darah Dracula. Ini juga membuat vampir mendambakannya. Saat mereka saling berebut, Evi dengan cepat berlari ke bawah. Dia akan berlari ke pintu. Tapi tiba-tiba Dracula muncul dan menghalangi jalannya. Dia marah dan menyalahkan Evi. Jelas bahwa dia sangat baik padanya. Memberikan semua hal yang tidak pernah bisa dapatkan bahkan dia impikan. Uang, kekuasaan dan kehidupan. Tapi kenapa dia mengkhianatinya seperti itu? Dracula memutuskan untuk membunuh orang yang tidak tahu berterima kasih seperti dia. Tapi tak terduga, Evi sudah bersiap-siap. Dia diam-diam mengeluarkan kawat perak yang dia sembunyikan. Lalu menggunakannya untuk memotong lengan kanannya. Diikuti dengan menendangnya ke dalam api. Count Dracula terus begitu perlahan dibakar sampai mati. Tubuh Evi sekarang mulai kembali normal. Dia akhirnya bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk berhasil mengalahkan vampir ini. Juga bisa kembali menjadi manusia normal. Dia membakar seluruh manor. Membakar semua vampir yang penghisap darah manusia di dalamnya. Lalu dengan santai tinggalkan tempat ini. Gadis ini menerima undangan temannya untuk menghadiri pernikahan. Tapi tanpa diduga, di pernikahan ini, pengantin pria itu mengumumkan bahwa pengantin wanita adalah dia. Belum menunggu dia bereaksi, pengurus rumah tangga kemudian memotong tenggorokan pelayan langsung di meja untuk memberkati. Evi melihat adegan ini dan hampir pingsan. Yang lebih menakutkan adalah semua orang mulai menikmati darah pelayan itu. Sampai semua tamu menunjukkan taring mereka. Baru saat itulah Evi menyadari. Orang-orang di manor ini, semuanya adalah vampir. Evi ingin meninggalkan tempat ini. Tetapi sebagai pengantin pria hari ini, bagaimana dia bisa membiarkan pengantin wanitanya meninggalkan pernikahan dengan begitu mudah? Untuk membantu Evi mendapatkan kembali ketenangannya, mereka mulai memasukkannya ke dalam peti mati, lalu gunakan paku untuk menguncinya di dalam. Bahkan jika dia berteriak kesakitan sepanjang malam, tidak ada yang bisa mendengar suaranya. Sampai pagi hari berikutnya, tiba-tiba ada seberkas cahaya bersinar di dalam peti mati. Ternyata pengurus rumah tangga ini ingin menyelamatkannya keluar. Dia mengatakan kepadanya, dia memiliki golongan darah XO di tubuhnya yang hanya memiliki 1 dalam 100 tahun. Count Dracula hanya perlu menghisap darahnya. Dia dapat hidup selamanya dan pada saat yang sama, kekuatannya akan berlipat ganda. Evi baru ingat bahwa
Dia sendiri baru saja mendonorkan darah beberapa hari yang lalu. Dan menerima telepon dari seseorang yang mengaku sebagai kerabat jauhnya. Jadi semua konspirasi untuk menemukan golongan darah yang langka. Dia dengan panik berlari ke hutan dan menemukan sebuah rumah kayu kecil. Tetapi di dalamnya ada tubuh pelayan yang terbunuh di pesta kemarin. Melihat dua pria itu akan mengejarnya, dia dengan cepat bersembunyi di bawah meja dan menahan napas. Pembantu rumah tangga yang membantunya barusan juga dibunuh oleh mereka. Mengambil kesempatan ketika mereka memasuki sudut rumah, Evie bergegas keluar dan mengunci pintu dari luar. Dia akhirnya berhasil melarikan diri ke kota. Untungnya, di sini dia bertemu dengan pasangan tua. Evie dengan tergesa-gesa bersembunyi di dalam rumah mereka. Wanita tua ini dengan ramah membuatkan secangkir teh panas dan menyuruhnya minum agar tetap hangat. Lelaki tua itu juga membantunya memanggil polisi. Evie merasa sangat beruntung karena telah lolos dari kematian. Tapi pada saat ini, dia secara tidak sengaja melihat di dinding sebuah foto lama tergantung. Di gambar ini, pasangan tua berdiri di sebelah Count Dracula. Baru sekarang dia menyadari, sebenarnya mereka tidak melaporkannya ke polisi. Mereka hanya memberitahu Count Dracula. Gadis ini hanya karena dia menerima undangan untuk menghadiri pernikahan. Tetapi menemukan bahwa semua tamu di sini adalah iblis penghisap darah. Tidak mudah baginya untuk melarikan diri dari tempat itu. Tapi dia tak tahu bahwa lelaki dan wanita tua ini adalah antek Dracula. Evie baru saja berniat menyerang, tetapi telah diserang. Ketika dia bangun, Dracula berdiri tepat di depan matanya. Dia mengatakan bahwa dia telah hidup selama lebih dari 300 tahun. 100 tahun yang lalu, dia pernah menemukan seseorang dengan darah langka seperti milik Evie. Tetapi gadis itu mengutuknya dan bilang dia hanyalah vampir. Dia bahkan melompat lantai untuk bunuh diri karena dia tidak ingin menikah dengannya. Dan gadis tahun itu tidak lain adalah nenek moyang Evie. Ibu Evie telah meninggal karena terkena penyakit. Oleh karena itu, di dunia ini, yang memiliki golongan darah XO